Selamat pagi, mari kita memuji Tuhan. Shalom pagi semuanya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
karena Engkaulah Allah yang layak disembah. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buat di pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi Bu Lasma, Pak Yusak, Bu Ineke, Cece Emi, Bu Lastri, Pak Timo. Martin, Bu Vivi, Bu Foni, Pak Hartono, semua yang sudah bergabung, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton. Oke, kita baca Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Hari ini Kamis 15 Agustus ya. 2 hari lagi kita merayakan kemerdekaan kita. Maka pagi hari ini kita dimerdekakan dari kesalahan dan dibebaskan dari segala sakit penyakit. Amin. Amin. Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ayat 1 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Amin. Bagaimana Raja Daud ini, karena ia sudah berdosa, menghampiri Batsheba, dan ia bertobat mengakui kesalahannya. Sedari kecil kita ini banyak salah ya. Siapa yang pernah di kelas atau di sekolah waktu SD atau SMP melakukan hal-hal yang negatif tapi tidak mau ngaku ya. Selamat pagi Pak Walden, Bu Lydia, good morning. Jadi dulu kita pernah melempari pencit mangga muda tetangga ya. Tetangganya marah-marah, terus kita dipanggil, tidak ada yang mau ngaku saudara yang melempari mangga itu ya.
namanya juga anak-anak. Sampai hari ini pun siapa saja yang melakukan kesalahan sulit untuk mengakuinya ya. Suatu hari tiba-tiba marmer untuk tulisan yang sudah diberi tanda tangan oleh kami mau meresmikan gedung gereja kami, dan kami membuat satu prasasti ya, marmer, nanti ditandatangani bahwa gedung ini ditabiskan tanggal sekian-sekian gitu ya. Tahu-taunya itu loh ya, marmer itu sigar dua, terbelah dua tanpa ada yang mau mengaku. Waktu itu belum ada CCTV ya. Tapi tidak ada orang yang mengakui bahwa dia menginjak marmer itu. Kalau enggak kan enggak mungkin ya. Barang wong ditaruh baik-baik, enggak ada hujan, enggak ada angin kok bisa terbelah jadi dua. Itu pasti ada orang yang nginjek. Pasti ada anak-anak yang masuk kantor dan menginjakkan kakinya di marmer itu gitu ya. Jadi terbelah dua. Sampai hari ini pun tidak ada yang ngaku ya. Mungkin ia merasa bersalah tapi tidak mau ngaku ya. Nah inilah namanya tidak ada pertobatan ya. Tetapi Raja Daud ini mengakui ketika ia ditegur oleh Nabi Nathan, ia mengakui kesalahannya. Nah, jadi perasaan bersalah pasti akan membebani kehidupannya. Dulu kita juga dipanggil, disetrap, tidak boleh pulang, disuruh duduk diam 1 jam, pulang terlambat karena mungkin melakukan hal-hal yang menyebabkan kepala sekolah marah gitu ya. Siapa yang di sini pernah menyebabkan dipanggil kepala sekolah? Saya pernah. Pak Gem ngaku ya. Tapi apakah pernah minta maaf sama kepala sekolah? Ya saat itu dipanggil itu saya minta maaf ya. Karena dipanggil. Salah saya ya. Karena ketemon. Karena ada yang lapor ya. Ada yang lapor, ada kurir kan di sekolahan, ada kurir kan. Ya, ada office boy di sekolahan ya, itu yang melapor. Ya. Kesalahan kita ketemon itu lah ya. Jadi Pak Walden ngomong serius, bukan saya yang nginjak marmer. Ya. Ya diduga ada seorang anak, tapi kita juga tidak boleh menuduhnya karena kita tidak tahu, udah tahu ada buktinya, datanya ada ya. Buktinya ya. Jadi, ya untungnya ada CCTV ya, jadi kita bisa melacak. CCTV itu ternyata bukan mencegah orang berbuat jahat, tetapi mendapati siapa yang berbuat jahat setelah mereka berbuat ya. Jadi sebagai data gitu ya, sebagai update data begitu saja ya. Tapi malingnya atau pencurinya atau yang berbuat sudah nggak ada ya. Tapi kita tahu siapa-siapanya. Ya memang ada fungsinya ya. Ketika seseorang kehilangan HP dan dilacak ternyata ada siapa yang mengambil ketahuan dan didapati di mana dia berada gitu ya. Dan akhirnya ia juga dibebaskan ya, diampuni. Akhirnya toh HP-nya bisa kembali. Ya ada fungsinya juga ya, CCTV banyak fungsinya ya. Nah, perasaan bersalah itu akan menghantui seumur hidup. Tetapi bagaimana menyelesaikannya? Yaitu mintalah ampun kepada Allah dan mengakui kepada siapa yang dirugikan dan memberikan ganti rugi kalau memang itu diharapkan. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita itu menjadi tidak merdeka ya. Karena kesalahan-kesalahan yang tersembunyi, yang disembunyikan itu jadi beban. Bagaimana rasanya, betapa leganya ketika beban itu terangkat, yaitu ketika mengakui di hadapan Tuhan dan juga minta maaf kepada manusia yang bersangkutan, yang dirugikan. Ini kita baca Mazmur 32 ayat 3 sampai 5. Selamat pagi Pak Henry, selamat pagi Bu Viken. Mazmur 32 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat
sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Jadi penting sekali untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan akan memaafkan, mengampuni, bahkan menyucikan dosa-dosa kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengakui, yaitu dengan hati yang tulus ya. Bukan dengan kepura-puraan, tetapi sungguh-sungguh tulus ya. Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku, ayat 5. Alangkah indahnya orang yang mengalami pembebasan dari kesalahan dan diterima melalui pengampunan Allah. Ini hal yang penting ya. Mungkin perasaan bersalah itu akan menyebabkan kita gagal, tidak pernah maju, tidak bisa maju dan sebagainya, karena ada yang membebani ya. Tetapi ketika kita melangkah dengan ringan, maka kita pasti bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berkenan kepada Allah. Dan kesalahan-kesalahan yang lalu tidak perlu diingat-ingat lagi atau diungkit-ungkit lagi ya. Seringkali kalau usia sudah lanjut, seringkali berkumpul bersama teman-teman dan nginget-nginget ya masa-masa yang lucu-lucu yang kita pernah lakukan ya, masa-masa kekonyolan kita ya. Kemarin hari Selasa kami bertemu dengan rekan-rekan sekantor ya, juga dengan bos kami yang perempuan ya. Ya, cerita yang lucu-lucu ya, jadi menjadi refreshing ya, mengingat-ingat kekonyolan yang lalu gitu ya. Nah, ada saatnya kita berkumpul bersama untuk mengetahui apakah kita ini dulu pernah bersalah sama mereka satu sama lain ya, pernah membuli mereka atau mengerjakan sesuatu yang merupakan jebakan Batman. Tapi kita nggak ada yang seperti itu, ya kita ketawa-ketawa saja gitu ya, makan minum dan ketawa-ketawa. Nah itu perlu. Ketika kita sudah memasuki usia emas ya, tidak ada lagi rasa bersalah dan kita sudah dibebaskan dari rasa bersalah itu ya. Bahkan kita bisa lebih menjadi akrab satu dengan yang lain ya. Bisa saling membantu, menolong, juga saling mendoakan. Maka dari itu perasaan bersalah ini memang tidak bagus ya. Jadi setiap orang pasti punya kesalahan lah ya. Kalau kita berteman, kita punya grup WA gitu ya, pasti punya kesalahan-kesalahan. Seorang teman berkata demikian ketika mau tampil di 17-an ya. Ternyata mereka beradu mulut karena mau tampil, mau seragam apa, mau nyanyi apa, itu seru saudara ya. Bisa gontok-gontokan gitu ya. Ada banyak kata salah yang pasti kita ucapkan ya. Tetapi tujuannya apa? Kalau kita mengerti tujuan daripada perayaan 17-an, kan untuk merayakan kemerdekaan, bukan untuk gontok-gontokan ya. Tapi dasarnya mamak-mamak itu kalau enggak gontok-gontokan kan enggak enak ya. Jadi ada banyak hal mengenai penampilan, mengenai seragam, mengenai konsumsi, karena banyak orang dan sangat beragam ya latar belakangnya, karakternya juga. Ada tim yang dari Taman Tiara itu bikin lagu kebangsaan ya. Jadi tiap-tiap orang pakai pakaian daerah menyanyikan lagu, misalnya dari Sumatera itu dinyanyikan lagu asal Sumatera, asal Jawa, Bali, Papua dan sebagainya. Jadi serius sekali itu. Nah itu kan perlu latihan ya.
ternyata untuk berlatih pun tidak bisa on time ya, 1 jam molor. Nah itu kan bisa membuat gregetan yang lainnya ya. Tapi karena mereka juga bukan orang yang nganggur, artinya mereka itu pekerja semua. Ya sulit untuk on time ya, kadang macet dari Surabaya, kadang masih bikin ini dan itu dan sebagainya. Maka dari itu sudah mangkel ya, karena 1 jam sudah nunggu kan sudah mangkel. Kemudian juga berlatih kan sudah kesel ya, sudah capek. Dan kemudian malah lapar, tidak ada minum, tidak ada makan ya. Maka kalau geng saya di Pondok Mutiara, saya sudah tahu kalau kita nyanyi itu pasti lapar. Bener nggak Pak Gem? Iya, keluar tenaga, keluar suara. Sebagai WL ya, Haus dan Pak lapar. Walden lapar nggak kalau habis nyanyi 7 lagu gitu ya? Apalagi nge-MC ya. Yang parah itu kan kalau nge-MC itu nggak boleh makan ya. Orang makan dia ngomong terus sampai makannya Sampai kalau sudah semaput dingin. di panggung. Ada loh MC semaput di Iya, panggung. waktu ada Saya pesta. ngalami itu. Waktu ada pesta mungkin dia ndak ngisi perut dulu ya. Kemudian pestanya di kebon, di Hotel Novotel. Tahu-tahu dia ambyuk kena angin. Ambruk kena angin ya. Jadi ya lucu lah. Maka dari itu sebagai MC kan juga harus ini ya, Oh, harus sehat, jaga tubuhnya. makan dulu karena nggak mungkin lah di tengah-tengah acara di situ MC-nya makan, orang lain dibiarno. Apa Pak Walden nulis nerimo nasib, ya itu nasibnya MC ya. Kalau sudah beres perayaan, sudah say Terakhir baru goodbye baru boleh makan. Nah itu pentingnya, makanya diberi sarapan dulu ya, diberi bekal dulu, snack-snack atau apa untuk MC, untuk para pelayan mimbar atau pelayan itu acara ya, harus diisi dulu supaya tidak pingsan gitu ya. Nah inilah yang kita perlukan di dalam kita ini merayakan segala sesuatu ya. Tujuan kita ya pasti banyak salah, tetapi ketika kita mau mengampuni, ketika kita memaafkan, maka besok kita latihan lagi ya. Kalau sudah gondok, merotoli, pure. Ibu-ibu di tempat kami juga demikian. Sudah 2 lagu gitu snack dulu ya, karena sudah lansia semua. Habis gitu yang main musik itu lupa loh. Lagu 1 ke lagu 2 bisa lupa loh ya, maklum ya. Sudah apa namanya, sudah sepuh, dalam arti bukan sepuh nemen-nemen, tapi sudah ada sakit penyakit yang melanda ya, ndak fit lagi gitu loh ya. Tapi ya ndak apa-apa, demi kita merayakan kemerdekaan ini, walaupun sudah mak-mak ya tetap nyanyi Maju Tak Gentar ya. Jadi inilah serunya perayaan kemerdekaan. Tetapi lebih seru lagi adalah rasa saling memaafkan ya. Nerimo apa adanya memang ya, maklum lah. Kita semua bukan lagi muda ya. Bukan lagi seperti paskibraka ya, yang harus sempurna, perfect. Harus dilatih berhari-hari. Kita latihan setelah 1 jam aja sudah rasanya capek ya. Jadi ayo, ketika kita ada yang bersalah, ayo ya diampuni saja ya, supaya apa, nggak terjadi yang buruk dalam kehidupan kita. Latihan beberapa hari sampai panggung lupa lagunya. Akhirnya ibu-ibu itu gini ya, ini boleh nggak bawa catatan loh? Kalau bawa catatan terus ditutupkan ke wajahnya ya, karena malu kan nggak lucu ya. Saya katakan ya bolehlah dibawa, tapi dilipat-lipat aja, jangan secara frontal. Bagus apa, lihat ini aja. Ya, biasanya mak-mak kalau diberi kertas nanti terus, karena dia ndak kelihatan ya, nanti terus ditempelin ke wajahnya, jadi waktu difoto itu kelihatan lampiran teks lagunya saja, tapi orangnya tidak kelihatan. Padahal itu lagu itu kan sudah tiap tahun dinyanyikan ya.
Hari Merdeka, kemudian kebiar-kebiar, kemudian maju tak gentar. Tapi ya itu loh, kita harus punya rasa memaafkan ya. Ya maklum gitu loh, punya rasa maklum bahwa mereka juga sudah tidak lagi muda, masih mau merayakan kemerdekaan, itu kan sesuatu banget gitu loh ya. Jadi ayo gimana kita menjalani hari-hari ini dengan ringan ya, bukan dengan berbeban berat. Ada ayatnya ya Pak Gem, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Memang perlu kerendahan hatian untuk minta maaf ya. Ayo hari ini siapa sing belum minta maaf kepada rekannya waktu latihan-latihan, waktu di grup WA ya, di grup WA pun bisa berantem, bisa enggak? Bisa. Bisa banyak WA yang berantem saudara, akhirnya left group ya. Nah ini kan enggak baik gitu ya. Ayo kita ngampuni dan kita membebaskan orang-orang di dalam tawanan dosa. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau Kau sudah ajarkan kami agar kami mau mengaku kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami kepada Engkau Yesus. Kami mengaku kami bersalah, kami berdosa. Kami melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintah-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu, dan Kau begitu kasih kepada kami dan Kau mengampuni segala dosa-dosa kami, dan Kau sudah melemparkan dosa kami ke bibir laut sehingga tidak mengingat-ingat lagi segala kesalahan dan dosa kami, dan kami Engkau tetap pimpin kami sehingga kami tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu lagi. Begitu kasih-Mu pada kami Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami diberi kesehatan, kekuatan untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang senantiasa setia bergabung merenungkan firman-Mu. Kami berdoa untuk Bu Lastri yang mengalami benjolan di lehernya. Tuhan, Engkau menjamah benjolan Bu Lastri sehingga ia boleh disembuhkan. Entah apakah itu tiroid, apakah itu hal-hal yang lain yang kami belum tahu, tetapi kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Lastri bisa disembuhkan. Amin. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendapatkan beasiswa ke UK, yaitu anak Bu Febi, Nicholas yang akan segera berangkat pada akhir bulan ke Inggris, ke London untuk kuliah di sana selama beberapa tahun dan mendapatkan beasiswa. Tuhan, tolonglah penyediaan dana yang cukup untuk anak Nicholas sehingga ia mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya yang dibebankan kepadanya oleh ITS. Kami percaya dia pasti mampu dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Adapun segala keperluan dan segala prasarana-sarana yang dibutuhkan, Engkau Allah yang menyediakan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masuk kuliah mulai bulan Agustus September ini nanti. Tuhan memberikan pelunasan uang kuliah mereka, uang sekolah mereka. Engkau menyediakan yang mereka perlukan. Berikan mereka semangat untuk dapat menjadi anak-anak yang terbaik, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang tetap melayani Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Kami percaya Engkau menyediakan gedung, Engkau menyediakan sarana musik dan semuanya sehingga mereka boleh menabur Injil dengan sukacita. Berikan Tuhan tambahan jiwa-jiwa untuk mereka yang mempunyai PD, mereka yang mempunyai gereja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk acara 17 Agustus di Kalimantan, di IKN. Tuhan,
Engkau menyediakan sarana prasarana dan akomodasi bagi para tamu undangan dan bagi panitia dan seluruh aparat yang berjaga-jaga di sana, agar perayaan ini mungkin dihadiri oleh kepala negara berbagai negara, baik ASEAN, baik Eropa, Amerika, Australia, dan dari 5 benua juga Afrika. Tuhan, Engkau menyediakan pengamanan yang baik sehingga nama Indonesia tidak menjadi cemoohan. Tuhan, Engkau memberkati ABRI kita Indonesia agar mereka boleh berjaga-jaga dengan seksama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Ya, shalom, Bu Lili, good morning. Yosinta, Bu Nurmala, Bu Tiar, good morning. Semuanya, puji Tuhan. Haleluya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Yang merayakan Hari Merdeka besok dan besok lusa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. amin.